Kali ini kita akan membahas lanjutan dari alat optik bagian yang kedua, yaitu mata, kacamata, dan kamera. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu tentang mata. Oke, ini adalah gambar dari mata. Lalu bagian-bagian yang akan kita kaji di sini hanya bagian-bagian jalannya sinar ya, yang mana bagian-bagian yang dilewati sinar sampai nanti bayangan jatuh di retina. Yang pertama, kornea. Kornea itu adalah bagian dari mata yang membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada lensa mata, ini ada lensa matanya, itu memfokuskan cahaya agar jatuh nanti di retina. Lalu ada iris. Iris ini adalah bagian mata yang memberi warna mata. Lalu ada pupil. Pupil itu mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Misalnya pada siang hari atau pada malam hari, pupil ini bisa bekerja mengatur tergantung kebutuhan intensitas cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada otot siliar. Otot ini berfungsi untuk memipihkan atau mencembungkan lensa mata sesuai dengan kebutuhan. Ketika dia bendanya jauh dan dekat, maka nanti lensa ini bisa menyesuaikan ya, dimana yang menyesuaikan kecembungannya adalah otot siliarnya. Lalu ada retina. Retina ini adalah tempat jatuhnya bayangan benda. Di retina ini sangat banyak sel-sel saraf yang nanti akan mengirimkan sinyal ke otak. Sifat bayangan di retina adalah seperti apa? Nah, bisa kita lihat ini adalah lensa mata. Lalu ada otot siliar tadi, ada retina, lalu ada kornea. Sebelum masuk ke lensa mata, maka nanti cahaya dibiaskan dulu di kornea. Misal benda jauh diamati oleh mata, maka nanti ketika benda jauh diamati oleh mata, maka nanti lensa mata ini dalam keadaan rileks ya. Jadi paling pipih ya gitu ya. Kecembungannya paling sedikit kecembungannya atau paling pipih lah ya. Nah, mata dalam kondisi seperti ini nanti dia rileks. Sinar datang nanti akan dibiaskan dan tepat di retina kalau misalnya orangnya normal. Ya. Sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperkecil. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengamati benda yang dekat? Nah, ketika kita mengamati benda yang dekat, coba perhatikan mata akan berusaha mencembung secembung mungkin ya, agar nanti bayangan bisa tepat jatuh di retina juga. Jadi tujuannya adalah bayangan harus jatuh di retina, baik ketika melihat benda dekat maupun melihat benda yang jauh. Nah, pada kondisi yang di atas ini dikatakan kondisi rileks atau tanpa akomodasi. Nah, untuk yang kedua ini benda dekat, maka nanti otot siliar akan bekerja semaksimal mungkin untuk menjembungkan agar bayangan tepat jatuh di retina. Kondisi ini disebut keadaan berakomodasi. Sifat bayangan di retina adalah nyata terbalik diperkecil. Lalu kita lihat jangkauan penglihatan. Jangkauan penglihatan itu ada yang disebut dengan titik jauh atau punctum remotum dan ada titik dekat atau punctum proximum. Ini mata misalnya. Nah, jadi jangkauan penglihatan mata ini terbatas sebenarnya. Jadi bisa melihat pada jarak yang sangat dekat dan tidak bisa melihat sangat jauh. Jadi ada batasnya. Namun untuk orang normal, titik dekatnya itu 25 cm dan titik jauhnya sampai jauh tak berhingga. Nah, ketika melihat benda yang jauh, orang normal maupun melihat benda dekat, lensa mata sanggup menyesuaikan kecembungan lensa sehingga bayangan tepat jatuh di retina. Nah, untuk mata rabun jauh, lensa mata tidak sanggup memipih secara maksimal. Maka ketika melihat benda jauh, bayangan yang bendanya
jatuhnya jadi di depan retina. Lalu untuk mata rabun dekat, lensa matanya malah tidak sanggup menegang atau menambah kecemburuan secara maksimal. Sehingga ketika melihat benda dekat, bayangan benda jatuhnya malah di belakang retina. Seperti ini penjelasannya. Untuk rabun dekat atau hipermetropi, titik jauhnya tidak masalah. Jadi kalau rabun dekat itu terang jauh ya. Di titik dekatnya yang bermasalah bergeser lebih besar dari 25. Nah, misalnya sinar datang dari benda yang dekat. Nah, harusnya lensa mata ini harus sanggup mencembung semaksimal mungkin. Tetapi karena suatu hal, lensa mata ini tidak sanggup mencembung lagi, sehingga dia jatuhnya di belakang lensa, ya gitu ya, di belakang retina. Maka bagaimana caranya supaya bayangan ini jatuh di retina? Maka ini kecembungan mata ini dibantu dengan lensa tambahan, yaitu kacamata seperti ini. Maka nanti sinarnya akan difokuskan atau ya dibuat jatuh lebih dekat lagi di titik retina ini. Ya, jadi dengan menggunakan kacamata positif, maka nanti orang yang rabun dekat menjadi normal. Oke, berapakah fokus lensa yang dibutuhkan? Super F sama dengan super SO tambah super SI, di mana nanti SO-nya itu adalah titik dekat mata yang dibutuhkan. Artinya ketika dia melihat benda yang jarak normal atau jarak 25, harusnya dia bisa melihat dengan normal. Nah, jadi SO itu adalah yang diinginkan, sedangkan SI adalah PP-nya atau titik dekatnya. Artinya nanti benda yang dekat tadi, yang dia rebun dekat ya. Jadi benda yang dekat tadi, bayangannya dijatuhkan tepat di titik dekat orangnya. Maka nanti dia akan melihat dengan jelas pada jarak normalnya. Kuat lensa yang digunakan adalah 100 per F. Nah, F-nya didapatkan dari persamaan yang atas. Lalu dengan rebun jauh atau miopi, titik jauhnya yang bermasalah, titik dekatnya tidak masalah. Nah, ketika dia melihat benda atau sinar dari jauh, harusnya lensa mata ini memipih semaksimal mungkin. Tetapi tidak sanggup lagi sehingga jatuhnya terlalu fokus, artinya jatuhnya di depan retina. Maka bagaimana caranya? Ini lensa harus dibantu dengan lensa negatif, sehingga nanti cahayanya disebarkan atau dijauhkan sehingga nanti bisa jatuh di retina. Ya, ditolong oleh lensa negatif atau lensa divergen. Nah, fokus lensa yang dibutuhkan sama seperti tadi. Super F sama dengan super SO tambah super SI. SO-nya adalah untuk normalnya adalah tahingga, sedangkan SI-nya nanti adalah titik jauh penderitanya. Nah, di sini tanda minus karena apa? Ya, karena nanti bayangan yang dihasilkan kacamata adalah bayangan maya. Itu makanya tandanya minus. Kuat lensa yang digunakan adalah 100 per F. Ya, sebagai contoh, ya, seorang dapat melihat dengan jelas paling jauh 2 meter. Berarti ini paling jauh punktum remotum 2 meter itu 200 cm. Kita buat dalam senti aja nanti ya, supaya sama ya dengan ini. Sedangkan titik dekatnya atau punktum proximum 50 cm. Agar dapat melihat dengan normal pada jarak jauh tak hingga dan pada jarak dekat 25, orang tersebut harus menggunakan kacamata dengan ukuran. Nah, orang ini adalah orang yang rabun jauh dan rabun dekat. Jadi ini adalah mata tua ya gitu ya. Nah, untuk itu dia harus menggunakan kacamata yang dua lensa. Nah, kacamata dua lensa itu disebut kacamata bifokal. Jadi ada yang plus dan ada yang min. Untuk mengobati atau untuk menolong PR-nya ini supaya bisa melihat pada jarak tak hingga, dia butuh kacamata min, sedangkan untuk yang menolong PP-nya yang 50 ini supaya jadi 25 butuh kacamata plus. Nah, jadi kita harus cari masing-masing. Untuk mengobati PR, maka nanti dibutuhkan kacamata min. Rumusnya super F sama dengan
super SO tambah super SI. Super F yang dibutuhkan sama dengan agar dia bisa melihat pada jauh tak hingga, berarti super tak hingga ditambah super SI-nya adalah min PR. Maka super F sama dengan 1 bagi tak hingga itu 0, jadi kurang super PR-nya adalah 200. Jadi dari sini fokus yang dibutuhkan adalah min 200 cm. Maka kuat lensa yang dibutuhkan untuk mengobati PR-nya itu adalah 100 per F akan sama dengan min setengah dioptri. Nah, lalu untuk rabun dekatnya, dia butuh kacamata juga untuk mengobati PP-nya atau titik dekat yang 50 supaya bisa melihat pada jarak 25. Maka super F sama dengan super SO tambah super SI. Super F sama dengan super agar bisa melihat pada jarak 25 ya. 25 tambah super, nanti bayangan ditempatkan di titik dekatnya. Maka bisa kita dapatkan super F sama dengan super 25. Ini minus ya karena bayangan maya. Jadi kurang aja langsung ya. Super 50. Nah, kalau dicari nanti ini ke per 50, ini jadi 1 ya. Maka fokus yang dibutuhkan adalah 50 cm. Maka kuat lensa yang dibutuhkan adalah 100 per F sama dengan plus 2 dioptri. Maka kacamata yang dibutuhkan adalah min 2, min setengah dan 2 dioptri. Jawabannya A. Soal berikutnya, seorang tua biasanya memakai kacamata plus 3 dioptri. Dengan menggunakan kacamata plus 3 dioptri, dia sudah nyaman, artinya bisa melihat normal pada jarak 25. Pada suatu hari karena terlupa membawa kacamata, maka orang ini meminjam kacamata temannya untuk membaca dengan jelas. Tetapi kacamata temannya kurang pas. Dia harus menempatkan bahan bacaannya sejauh 40 cm dari matanya. Maka kacamata yang dipinjamkan ini mempunyai kekuatan berapa? Jadi walaupun dia sudah menggunakan kacamata, bacaannya masih belum normal, tapi udah lumayan ya gitu ya. Pertanyaannya kuat lensa kacamata temannya ini berapa? Nah, untuk itu bisa kita dapatkan dari kacamata yang biasa digunakan dulu ya, supaya kita tahu nanti titik dekat orang tersebut berapa. Nah, dari P sama dengan 3 dioptri, kita dapat nanti F sama dengan 100 per P, yaitu adalah 100 per 3. Jadi fokusnya 100 per 3 cm. Nah, kita dapatkan super F, super SO, tambah super SI. Dengan menggunakan kacamata 3 dioptri, dia pas buat dia. Super F berarti nanti jadi 3 per 100 sama dengan 1 per 25 tambah 1 per min PP-nya. Karena ini masalah di titik dekat ya. Maka 1 per PP, kalau pindah ruas ya, sama dengan ini 4 per 100 kurang 3 per 100, berarti 1 per 100. Dari sini PP orang tersebut adalah 100 cm atau 1 meter. Nah, dengan menggunakan kacamata temannya, dia bisa melihat dengan jelas pada jarak 40. Berarti nanti super F, nah ini kacamata temannya ya, super SO tambah super SI. Ya, super F, ini kacamata temannya ya, super SO, setelah menggunakan kacamata temannya, dia sudah bisa membaca pada jarak 40, berarti SO-nya itu sekarang benda yang 40 cm itu, ini yang 40 ini, sudah ditangkap atau bayangannya sudah pindah ke jarak titik dekat orangnya. Jadi 1/40 tambah 1 min PP-nya. Nah, PP-nya tadi sudah dapat ya, maka 1 F sama dengan 1/40
tambah 1/-100. Nah, kalau kita cari ini hasilnya adalah 6/100 ya. 6/400 ya. Sama-sama dibuat ini kali 10 ya, sama-sama per 400 lah gitu ya. 10 dikurang 4. Jadi 6/400. Maka fokusnya adalah 400/6 cm. Nah, maka kuat lensa yang dipinjamnya itu adalah berapa? Maka kuat lensa yang dipinjam adalah 100/f. Maka kita dapatkan 100 dibagi 400/6 itu akan sama dengan plus 3/2 dioptri atau 1,5 dioptri. Oke, soal berikutnya kita tentang kamera. Ya, kamera ini adalah suatu alat yang dapat nanti mengabadikan benda nanti dicetak di film. Bayangan yang dicetak di layar atau di film sifatnya adalah nyata terbalik diperkecil. Nah, sebetulnya kamera ini mirip prinsip kerjanya dengan mata, cuman bedanya di kamera ini lensanya fokusnya tetap, sedangkan kalau mata fokusnya bisa diatur sedemikian tergantung pada benda yang kita amati jauh atau dekat. Nah, kalau yang ini lensanya harus digeser-geser nanti mendekat atau menjauh terhadap layarnya. Layar atau filmnya nanti tetap ya, tidak bergerak di posisi bagian dalamnya ini. Nah, ketika memotret benda jauh, nah misalnya ini benda jauh, ini bendanya, maka bayangan ada di layar, ini bendanya. Nah, dibiaskan oleh lensa, ini lensanya nanti, lensa kameranya. Nah, ini di layar. Nah, posisi supaya nanti tercetak di layar dengan dengan tajam, maka lensa ini bisa digeser-geser. Bisa digeser ke menjauhi layar, bisa digeser mendekati layar supaya dapat bayangan yang paling tajam atau yang paling bagus atau tidak blur. Nah, ketika kondisi memotret benda jauh, maka jaraknya ini kan sudah tertentu. Katakan jaraknya ini adalah SI. Namun ketika tiba-tiba kita mau memotret benda yang dekat, apa yang terjadi? Maka pasti akan blur nanti. Kenapa? Nah, ini kan jaraknya tadi adalah SO, ini SI. Lalu kalau misalnya kita ubah SO-nya, jadi SO2 lah ya, ini SO1, SI1, ini SO2, maka tentukan jaraknya ini akan jadi SI2. Nah, fokusnya ini kan tetap. Maka kalau misalnya SO berubah, maka SI akan berubah. Nah, untuk itu, ketika kita paksakan tanpa menggeser lensa ini, maka bayangan akan blur. Maka caranya bagaimana supaya tajam? Maka ini bisa digeser mendekati atau menjauhi. Nah, tergantung pada hitungannya. Jadi nanti perhitungannya kita gunakan rumus biasa aja. Nah, sebagai contoh begini. Sebuah kamera dengan jarak fokus 75 mm mula-mula digunakan untuk memfokuskan benda yang sangat jauh, benda jauh tak hingga ya, sehingga bayangan sudah tajam di filmnya. Sekarang kamera tersebut digunakan untuk memfokuskan bayangan dari suatu benda yang jauhnya 1 meter dari kamera. Jadi geser ya. Jadi kita awalnya memotret benda yang jauh, nah tiba-tiba sekarang memotret yang dekat. Apa yang terjadi? Maka nanti bayangannya pasti blur. Maka dibutuhkan menggeser lensanya. Berapa jauh harus digeser lensanya dari film? Dan kemana arahnya? Untuk itu, coba perhatikan ketika memotret benda yang jauh. Ini benda yang jauhnya. Nah, ini layarnya terbentuk di sini. Nah, tentu ini nanti sudah ada SO-nya. Kalau jauh itu berarti tak hingga ya. Maka akan kita temukan nanti SI-nya mula-mula. Kita hitung ya. 1/f sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Maka karena fokusnya 1/5 mm,
sama dengan 1/hingga ditambah 1/SI, maka SI-nya adalah 75 mm. Jadi ini adalah 75 mm. Namun ketika kita memotret benda yang dekat, nah, dekatnya adalah SO-nya sekarang 1 meter ya. Jadi SO-nya kita buat 1000 mm. Dengan fokus tetap ya 75 mm, maka bisa perhitungan kita 1/75 sama dengan 1/1000 ditambah 1/SI. Nah, dengan menghitung ini nanti kita akan dapat SI-nya sebesar 81,1 mm. Nah, kita lihat SI mula-mula dan isi sekarang. Nah, ini ketika kondisinya jauh, ini kondisinya dekat. Kita lihat SI-nya agar tajam 75 di sini. Ini SI-nya agar tajam harus 81. Maka jaraknya dibutuhkan 81 nih. Agar bayangannya tajam nanti di sini. SI-nya 81,1 mm. Maka apa yang bisa dilakukan kalau layarnya ini tetap? Agar jarak SI-nya 81,1. Maka mau nggak mau lensa ini harus digeser ke kiri atau menjauhi film sejauh selisihnya 81,1 dikurang 75. Maka hasilnya nanti adalah menjauhi sebesar 6,1 mm menjauhi film. Nah, demikian kalau dibalik awalnya misalnya memotret benda yang dekat, lalu tiba-tiba memotret yang jauh, maka lensa akan digeser mendekati film. Nah, berapa digeser kita harus hitung.